Berjumpa lagi dengan Miss. Sekarang kita sudah memasuki bab baru ya, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, kalau dikatakan sistem pertidaksamaan, berarti nanti dia menggunakan tanda ketaksamaan, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari sama dengan. Oke, terus kalau dibilang dia dua variabel, berarti ada dua variabel yang kita gunakan. Dan dikatakan sistem, berarti nanti bentuk pertidaksamaannya lebih dari satu. Ingat itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sistem pertidaksamaan dua variabel, ada materi prasyarat. Materi prasyarat yang harus kamu kuasai, yaitu mengenai sistem persamaan dua variabel, atau sering disingkat SPDV. Bukan SPLDV, tapi SPDV. Berarti di sini dia bukan hanya menyangkut persamaan linier, tapi boleh juga dia persamaan linier, boleh persamaan kuadrat. Ingat itu ya. Yang penting dia adalah dua variabel. Oke? Si sistem persamaan dua variabel ini ada dua jenisnya yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu bentuknya linear kuadrat. Kalau dia sistem persamaan linear-linear, nggak Miss bahas lagi. Karena apa? Itu udah ada kita bahas di video sebelumnya mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Ya kan, dia linear-linear. Tapi kalau ini dia linear kuadrat. Berarti satu persamaannya berbentuk linear atau persamaannya itu hanya berpangkat satu. Hanya berpangkat satu. Dan satu lagi dia merupakan persamaan kuadrat. Berarti berpangkat 2. Paham ya? Oke, jadi cara menyelesaikan kalau dia bentuk linear kuadrat itu adalah cara penyelesaiannya yang pertama, ubah persamaan linear menjadi bentuk eksplisit. Menjadi bentuk eksplisit. Nah, kalau bentuk eksplisit ini maksudnya di ruas kiri itu hanya ada variabel X ataupun hanya ada variabel Y. Jadi maksudnya hanya ada satu variabel. Itulah maksudnya bentuk eksplisit. Berarti dia nanti entah berbentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Terus setelah diubah dia si persamaan linearnya menjadi bentuk eksplisit, substitusi bentuk eksplisit ke persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Nah, inilah dia yang harus kamu ingat langkah penyelesaiannya. Langsung aja kita praktek ke contoh biar kamu lebih paham. Contohnya, tentukan penyelesaian dari yang bagian A, 2x tambah y sama dengan 1, terus y sama dengan 4 kurang x kuadrat. Berarti ini si persamaan satunya lah yang berbentuk linear, ya kan? Ini persamaan satu berbentuk linear. Karena apa? Si x dan y-nya hanya berpangkat 1. Terus si persamaan keduanya lah yang berbentuk kuadrat. Karena apa? Si x-nya ada berpangkat 2. Bisa ya membedakan persamaan linear dengan persamaan kuadrat. Oke, langsung kita kerjakan. Apa tadi cara penyelesaiannya? Ubah persamaan linear menjadi bentuk eksplisit. Nah, persamaan linearnya siapa? Si 2x tambah y sama dengan 1. Persamaan linearnya itu 2x tambah y sama dengan 1. Mau kita ubah ke dalam bentuk eksplisit. Nah, ini kan dia masih bentuk implisit ini. Bentuk implisit itu pada satu ruas terdapat dua variabel. Nih, ini kan ruas kiri. Ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Tapi kalau dibilang bentuk eksplisit, di satu ruas itu hanya ada satu variabel. Jadi ini ruas kiri, ruas kanan. Di ruas kiri ini hanya ada boleh entah si variabel X ataupun hanya variabel Y. Berarti kita harus mengubah persamaannya ini menjadi X sama dengan ataupun Y sama dengan. Itu maksudnya dia bentuk eksplisit.
Bisa ya? Jadi ini 2x tambah y sama dengan 1. Nah, kalau kita mau bikin jadi x sama dengan, kan susah. Berarti lebih tepat kita bikin jadi y sama dengan, kan? Ini mengubah bentuk ke eksplisitnya ini bebas ya, mana yang lebih mudah. Jadi ini Miss ubah menjadi bentuk y sama dengan, karena lebih mudah dia dibuat ke dalam bentuk y sama dengan. Kalau ini kan masih 2x, nanti bakalan dibagi lagi. Sementara ini sudah hanya y, berarti lebih mudah ya kan? Oke, y sama dengan, berarti di sebelah kiri hanya tinggal y. Di sebelah kanan apa? 1, terus 2x pindah ke kanan menjadi negatif 2x, berarti 1 kurang 2x. Nah, inilah dia langkah pertama. Langkah kedua apa katanya? Substitusi bentuk eksplisit ke persamaan kuadrat. Berarti mana bentuk eksplisitnya? Yang ini. Yang ini bentuk eksplisit. Kita substitusi lah. Substitusi y sama dengan 1 kurang 2x ke persamaan kuadrat. Siapa persamaan kuadratnya? Si persamaan 2. Persamaan 2. Jadinya persamaan 2-nya adalah y sama dengan 4 kurang x kuadrat. Ganti y menjadi 1 kurang 2x. 1 kurang 2x sama dengan 4 kurang x kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini dia jadi berbentuk persamaan kuadrat. Ingat, cara menyelesaikan persamaan kuadrat, semuanya kita bikin di sebelah kiri. Berarti negatif x kuadrat pindah ke kiri menjadi positif x kuadrat. Kita bikin berurut ya. Baru selanjutnya negatif 2x. Terus selanjutnya tambah 1, positif 4, pindah ke kiri menjadi negatif 4. Sama dengan 0. Dapatlah dia x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau mencari nilai x-nya. Mencari nilai x-nya. Carilah angka. Kalau dijumlah sama dengan negatif 2, dan kalau dikali itu sama dengan negatif 3. Berarti angkanya berapa? Angkanya positif 3 dengan negatif 1 ya? Oh bukan, negatif 3 dengan positif 1, ya kan? Berarti x kurang 3, x tambah 1. Ingat ya, kamu harus sudah lancar cara memfaktorkan. Negatif 3 tambah 1. Berarti dapatlah nilai x yang pertama, kalau ini negatif menjadi positif di sini. Terus x yang kedua, kalau ini positif di sini menjadi negatif. Selesai sampai sini? Belum. Kita diminta mencari penyelesaiannya. Berarti mencari berapa nilai x, berapa nilai y. Nilai x sudah dapat, ini nilai x. Berarti kita tinggal mencari nilai y. Jadinya gimana mencari nilai y? Caranya ya main substitusi aja. Berarti jadinya pertama kita tes untuk x sama dengan 3. Untuk x sama dengan 3, nilai y kita substitusi kemana? Ke sini boleh, Miss? Boleh. Ke sini boleh, Miss? Boleh. Ke sini boleh? Boleh. Yang penting dia nilai x-nya sudah jelas, berarti bisa langsung kita substitusi. Nah, biar lebih mudah, Miss mau substitusi ke sini aja ya. Jadinya y sama dengan 1 kurang 2x. Berarti y sama dengan 1 kurang 2 kali 3. Dapatlah dia y sama dengan 1 kurang 2 kali 3, 6. 1 kurang 6 berapa? Negatif 5. Berarti untuk yang pertama koordinat titiknya adalah 3, negatif 5. Terus yang kedua, untuk x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1. Berarti y sama dengan 1 kurang 2x. Y sama dengan 1 kurang, ada duanya ya, 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2 kali negatif 1, positif 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Berarti koordinat titiknya adalah negatif 1, 3. Dari sini kita dapat penyelesaiannya, atau Miss buat dalam HP sama dengan kurung kurawal, karena ini himpunan pasangan berurut. Yang pertama, mulai dari x yang kecil. Berapa x yang kecil? Negatif 1, berarti negatif 1,3. Yang kedua, berapa nilai x-nya? Si 3, berarti 3, negatif 5. Nah, inilah dia penyelesaiannya. Bisa ya? Kita lanjut ke contoh yang B tentang linear kuadrat. Nah, di sini dia persamaan yang pertama itu x kuadrat kurang xy tambah y kuadrat kurang 7 sama dengan 0. Variabelnya berpangkat apa? Berpangkat 2. Berarti ini persamaan yang pertama itu adalah persamaan kuadrat.
Terus yang kedua, X kurang 2Y tambah 1 sama dengan 0. Variabelnya berpangkat berapa? Berpangkat 1, berarti ini adalah persamaan linear. Jadi tahu ya, membedakan antara persamaan kuadrat dengan persamaan linear. Kalau dia persamaan kuadrat, variabelnya ada yang berpangkat 2. Tapi kalau dia persamaan linear, variabelnya semua berpangkat 1. Paham? Oke, berarti dari sini, oh ini persamaan 2 ya. Si persamaan 1 yang persamaan kuadrat, persamaan 2 sebagai persamaan linear. Langsung aja kita kerjakan, yaitu langkah pertama, ubah si persamaan linear menjadi bentuk eksplisit. Di sini persamaan linearnya siapa? Si X kurang 2Y tambah 1 sama dengan 0. Kita ubah ke dalam bentuk eksplisit, berarti dia menjadi X sama dengan ataupun Y sama dengan. Nah, lebih tepat kita bikin X sama dengan atau Y sama dengan? Lebih tepat X sama dengan, karena Y-nya masih ada negatif 2-nya, nanti jadi dibagi negatif 2. Berarti kita bikin aja jadi X sama dengan ya. X sama dengan negatif 2Y, kita pindah ke kanan menjadi positif 2Y. Positif 1 pindah ke kanan menjadi kurang 1. Bisa ya? Berarti inilah bentuk eksplisitnya. Selanjutnya apa? Substitusi si bentuk eksplisit. Substitusi X sama dengan 2Y kurang 1 ke persamaan kuadrat. Siapa persamaan kuadratnya? Si persamaan 1. Berarti dari sini persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang XY tambah Y kuadrat kurang 7 sama dengan 0. Berarti setiap yang ada X kita ganti menjadi 2Y kurang 1. Jadinya 2Y kurang 1 kuadrat kurang 2Y kurang 1 kali Y tambah Y kuadrat kurang 7 sama dengan 0. Nah, ini 2Y kurang 1 kuadrat, artinya 2Y kurang 1 kali 2Y kurang 1 ya. Jadi tahu cara mengalihkan itu ya. Tanpa lagi tunjukkan penulisan panjangnya, langsung aja kita ya. 2Y kurang 1 kali 2Y kurang 1 berarti 2Y kali 2Y 4Y kuadrat. Terus 2Y kali negatif 1 negatif 2Y. Selanjutnya negatif 1 kali 2Y negatif 2Y, baru negatif 1 kali negatif 1, berarti tambah 1. Terus ini kali masuk, negatif kali 2Y kali Y, berarti menjadi negatif 2Y kuadrat. Selanjutnya negatif kali negatif 1 kali Y, berarti menjadi tambah Y. Terus tambah Y kuadrat kurang 7 sama dengan 0. Selanjutnya selesaikan yang sejenis, 4Y kuadrat dengan siapa nih? Dengan negatif 2Y kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti jadinya 3Y kuadrat ya. Terus negatif 2Y, negatif 2Y, negatif 4Y. Negatif 4Y tambah Y menjadi negatif 3Y. Selanjutnya ada lagi si 1. 1 dengan negatif 7. 1 kurang 7 berarti negatif 6 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama bagi 3. Semua kita bagi 3. Berarti 3 bagi 3Y kuadrat bagi 3, Y kuadrat. Terus ini jadi kurang Y kurang 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini tinggal kita faktorkan. Cari angka kalau dijumlah sama dengan negatif 1 dan kalau dikali sama dengan negatif 2. Berarti jadinya apa nih? Y kurang 2, Y tambah 1 ya kan? Sama dengan 0. Karena negatif 2 tambah 1, negatif 1. Negatif 2 kali 1, negatif 2. Berarti dapat nilai Y yang pertama, kalau negatif 2 menjadi positif 2. Nilai Y yang kedua, kalau positif 1 menjadi negatif 1. Nah, setelah sampai kayak gini, apa selanjutnya? Sama kayak tadi, ya kan? Kita mau mencari nilai X. Berarti mencari nilai X, substitusi nilai Y-nya. Yang pertama, untuk Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Substitusi kemana ini? Ke sini boleh? Boleh. Berarti kita substitusi aja ke sini ya. Berarti dari sini langsung aja dapat nilai X-nya sama dengan 2Y kurang 1. Berarti 2 kali 2 kurang 1. 2 kali 2 berapa? 4. Oh, langsung bikin aja dulu gini ya. 2Y kurang 1. 2 kali 2, 4. Kurang 1, 3. Dapatlah nilai X-nya sama dengan 3. Berarti koordinat titiknya adalah X, Y. X-nya berapa? 3, Y. Y-nya berapa? 2. Sorry ya, salah tulis. 3,2 ini. Terus yang kedua, untuk Y sama dengan berapa lagi? Negatif 1.
Y sama dengan negatif 1. Sama juga substitusi ke dalam 2Y kurang 1. 2Y kurang 1. Berarti jadinya 2 kali Y. Y-nya berapa? Negatif 1. 2 kali negatif 1 berapa? Negatif 2. Kurang 1. Negatif 3. Berarti jadinya ini negatif 3. Koordinat titiknya adalah X-nya negatif 3, Y-nya negatif 1. Berarti negatif 3, negatif 1. Inilah dia. Dari sini kita dapat HP-nya sama dengan bikin dalam himpunan pasangan berurut. Ambil dari X yang paling kecil berapa? Negatif 3. Berarti negatif 3, negatif 1 dan 3,2. Nah, inilah dia jawabannya untuk bagian yang 1B. Oke, kita langsung aja kita masuk ke bentuk SPDV atau sistem persamaan dua variabel yang kedua, yaitu dia berbentuk kuadrat-kuadrat. Artinya, persamaan satunya berbentuk persamaan kuadrat, persamaan keduanya pun juga berbentuk persamaan kuadrat. Jadi ingat, dua-duanya dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau kayak gini, cara penyelesaiannya itu adalah dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun menggunakan metode gabungan. Jadi nanti dilihat dia bentuk soalnya, itu kreativitas kamu sendiri. Kalau bentuk soalnya kayak gini lebih tepat dikerjakan dengan cara apa ya? Dengan cara eliminasi kah? Dengan cara substitusi kah? Dengan cara gabungan kah? Jadi dalam bentuk kuadrat-kuadrat ini kamu harus kreatif dalam melihat bentuk soalnya. Paham ya? Oke, langsung aja ke contoh. Miss bikin ini, tentukan HP dari persamaan yang bagian A. Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Berarti inilah sebagai persamaan yang pertama. Terus Y sama dengan negatif X kuadrat kurang 2X tambah 5. Inilah persamaan kedua. Nah, kalau dia bentuknya kayak gini, ini Miss mau menggunakan metode substitusi. Metode substitusi. Substitusi bagaimana, Miss? Jadi Miss mau substitusi nilai Y ini kan Y-nya udah dalam bentuk eksplisit, berarti bisa langsung kita substitusi. Nah, nilai Y-nya ini mau Miss substitusi ke dalam persamaan kedua, atau boleh juga tukar nilai Y yang ini kita substitusi ke persamaan pertama. Tapi yang penting harus kamu ingat, kalau kamu ambil persamaan pertama berarti substitusi ke persamaan kedua. Kalau kamu ambil persamaan kedua berarti substitusi ke persamaan pertama. Itu dia ya. Jadi Miss mau bikin substitusi Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Itu mau Miss bikin ke persamaan 2. Ini dia. Atau kalau dia lebih gampang kamu memahaminya tanpa menggunakan kalimat-kalimat ini, itu Miss bikin Y1 sama dengan Y2. Sama itu artinya. Nah, jadinya Y1 sama dengan Y2 itu cara singkatnya. Tapi pemahamannya Y1 sama dengan Y2 itu dari mana? Dari yang substitusi tadi. Bisa ya? Jadi ini supaya mempermudah kamu aja. Jadi kalau bentuknya kayak gini, bikin gini. Y1 sama dengan Y2. Y1-nya siapa? Si X kuadrat kurang 2X kurang 3. Nah, Y2-nya siapa? X negatif. Negatif ya, negatif X kuadrat kurang 2X tambah 5. Nah, kalau udah kayak gini bagaimana selanjutnya? Dia kan berbentuk persamaan kuadrat, berarti semua kita bikin di sebelah kiri. Jadinya ini X kuadrat, negatif X pindah menjadi tambah X kuadrat. Terus selanjutnya negatif 2X, negatif 2X jadi tambah 2X. Terus negatif 3, positif 5 menjadi kurang 5, sama dengan 0. Kita dapatlah dia X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat. Ini menjadi habis ya. Negatif 2X tambah 2X habis. Terus negatif 3 kurang 5, negatif 8 sama dengan 0. Atau bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama bagi 2. 2X kuadrat bagi 2, X kuadrat kurang 8 bagi 2, 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau memfaktorkannya. Carilah angka kalau dikali sama dengan negatif 4, dan kalau dijumlah jadi apa? Jadi sama dengan 0. Karena apa? Tidak ada variabel, tidak ada koefisien dari si X atau variabel yang berpangkat 1. Berarti kalau kayak gini dia bentuk pemfaktorannya, cari angka kalau dijumlah sama dengan 0 dan kalau dikali sama dengan negatif 4.
Berarti berapa itu, Miss? Negatif 2 dengan positif 2. Kenapa? Negatif 2 tambah 2 berapa? 0 kan? Negatif 2 kali positif 2, negatif 4. Berarti pemfaktorannya adalah X kurang 2, X tambah 2 sama dengan 0. Dapat nilai X yang pertama kalau negatif 2 menjadi positif 2. Nilai X yang kedua kalau positif 2 menjadi negatif 2. Nah, kalau udah kayak gini gimana lagi? Ya udah, sama aja, tinggal substitusi dalam mencari nilai Y-nya. Jadi, Miss bikin di sini ya. Pertama, untuk X sama dengan 2. X sama dengan 2, substitusi kemana ini? Ke persamaan 1 boleh? Boleh. Ke persamaan 2 boleh? Boleh. Jadi, Miss milih persamaan 1 aja. Yaitu Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Y sama dengan nilai X berganti menjadi 2. Jadinya 2 kuadrat kurang 2 kali 2 kurang 3. Dapatlah nilai Y sama dengan 2 kuadrat 4. Oke? Terus habis itu ini 4 kurang 4. 4 kurang 4, 0. Kurang 3 jadinya negatif 3. Koordinat titiknya adalah X-nya 2, Y-nya negatif 3. Terus yang kedua untuk X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Y sama dengan negatif 2 kuadrat kurang 2 kali negatif 2 kurang 3. Negatif 2 dikuadratkan, positif 4. Negatif 2 kali negatif 2, berarti positif 4. Jadinya 4 tambah 4, 8. Baru dikurang 3 sama dengan 5. Berarti koordinat titiknya adalah Y sama dengan 5. Itu X-nya negatif 2, Y-nya 5, negatif 2,5. HP-nya sama dengan, yang pertama X paling kecil berapa? Si negatif 2 ya, berarti negatif 2,5. Dan yang kedua itu adalah 2, negatif 3. Nah, inilah dia jawabannya untuk bentuk kuadrat-kuadrat. Paham ya? Oke, kita lanjut untuk contoh bagian B dari si bentuk kuadrat-kuadrat. Nah, di sini dia bentuknya 4x kuadrat tambah 3y kuadrat sama dengan 24 dan 3x kuadrat kurang 2y kuadrat sama dengan 35. Berarti persamaan pertama dan persamaan kedua itu sama-sama berbentuk implisit. Implisit itu artinya di dalam satu ruas ada dua variabel, ada lebih dari satu variabel. Bisa ya? Jadi, ini dia persamaan pertama. Terus ini dia persamaan yang kedua. Nah, kalau bentuknya kayak gini, itu lebih tepat kalau kita kerjakan dengan metode gabungan. Yaitu kita eliminasi dulu, baru kita substitusi. Kita langsung aja. Berarti, kalau dia metode gabungan, caranya yang pertama, eliminasi persamaan 1 dan 2. Yaitu persamaan satunya 4x kuadrat tambah 3y kuadrat sama dengan 24. Terus persamaan 2-nya 3x kuadrat kurang 2y kuadrat sama dengan 35. Nah, kita mau mengeliminasi, berarti kita mau menghilangkan entah si variabel x atau si variabel y. Di sini bebas mau siapa kita hilangkan. Nah, ini Miss mau memilih menghilangkan variabel y. Berarti kalau kita mau menghilangkan variabel y, angka di depan variabel y atau koefisien variabel y harus kita samakan. Di sini koefisiennya 3, di sini 2. Berarti KPK dari 3 dan 2 berapa? 6. Jadinya ini kita ubahlah si 3 menjadi 6, berarti harus dikali berapa? Kali 2. Terus 2 kita ubah menjadi 6, berarti dikali berapa? Kali 3. Jadinya dari sini kalikan semuanya, 4x kuadrat kali 2, 8x kuadrat tambah 6y kuadrat sama dengan 24 kali 2, 48. Terus 3x kuadrat kali 3, 9x kuadrat. Ini kurang 6y kuadrat. 35 kali 3, 105. Terus selanjutnya, di sini positif, di sini negatif. Biar hilang kita apain? Kita jumlah, karena dia berbeda tanda. Jadinya, ini habis. Tinggallah dia. 8x kuadrat tambah 9x kuadrat, 17x kuadrat. Sama dengan 48 tambah 105, berapa nih? 153. Dapat nilai x kuadrat sama dengan 153 bagi 17, berapa? 9. Inilah dia nilai x
kuadrat. Berarti dari sini kita dapat nilai X-nya adalah akar dari 9. Berapa akar 9? Plus minus 3. Karena apa? Karena positif 3 kali positif 3 berapa? 9. Negatif 3 kali negatif 3 pun hasilnya sama dengan 9. Berarti akar dari 9 adalah plus minus 3. Ingat ya? Terus selanjutnya, setelah kita eliminasi, kita mau substitusi. Substitusi untuk mencari nilai ini. Substitusi nilai siapa tadi? X kuadrat, ya kan? X kuadrat sama dengan 9 ke persamaan berapa kita mau? Kita pilih persamaan 2, ya. Persamaan 2. Bebas sih ini, tapi Miss mau persamaan 2. Jadi, Miss kenapa nilai X kuadrat yang disubstitusi? Kenapa bukan nilai X? Karena kan bentuknya di sini X kuadrat. Jadi biar lebih mudah ya langsung aja nilai X kuadrat yang kita substitusi. Gitu dia ya. Oke. Persamaan 2 adalah 3X kuadrat kurang 2Y kuadrat sama dengan 35. Jadinya 3 kali X kuadratnya 9 kurang 2Y kuadrat sama dengan 35. 3 kali 9, 27 kurang 2Y kuadrat sama dengan 35. Terus selanjutnya dapatlah dia negatif 2Y kuadrat sama dengan 35. Pindah kurang 27. Negatif 2Y kuadrat sama dengan berapa nih? 8. Berarti Y kuadrat sama dengan 8 bagi negatif 2, negatif 4. Dapat nilai Y sama dengan akar dari negatif 4. Nah, ada akar dari negatif 4? Ada, tapi imajiner, bayangan dia. Jadi akar dari negatif 4 ada, berapa? 2, tapi ada tambahannya 2i. Jadinya seakan-akan nilai dari akar negatif 4 itu ada, kita bayangkan ada, padahal sebenarnya tidak ada. Jadi, kalau dia dalam bentuk ini, itu tidak boleh ada bilangan imajiner, harus bilangan real. Nah, karena kita peroleh nilai y-nya adalah bilangan yang imajiner, yaitu akar dari negatif 4, maka kesimpulannya ini dia tidak memiliki penyelesaian. Tidak memiliki penyelesaian. Paham ya? Jadi dalam sistem persamaan ataupun nanti pertidaksamaan itu dia harus menghasilkan bilangan yang real. Paham ya? Oke, selesailah kita mengenai sistem persamaan dua variabel. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti kita, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Berarti di sini dia sudah menggunakan tanda ketaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Nah, dari si sistem pertidaksamaan dua variabel ini, dalam menentukan penyelesaiannya, itu kita menggunakan grafik. Jadi dari grafik nanti bisa kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, si daerah himpunan penyelesaiannya ini adalah daerah himpunan titik-titiknya. Kalau ini daerah himpunan titik-titiknya, berarti disitulah letak penyelesaiannya. Kan kalau pertidaksamaan, itu bentuk jawabannya bukan langsung kayak persamaan. Kalau persamaan kan langsung dikasih tahu, X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Tapi kalau di pertidaksamaan bukan kayak gitu, tapi dia dalam bentuk himpunan. Contohnya, jawabannya adalah X kurang dari 2. Kalau X kurang dari 2 berarti angkanya berapa aja? Dimulai dari 1, 0, negatif 1, negatif 2. Nah, dari 0 sampai negatif 2 seterusnya, itu kan namanya himpunan titik-titiknya. Itulah dia untuk si pertidaksamaan. Jadi kalau di sistem nanti dia, kita lihat dari grafik, daerah himpunan penyelesaiannya, itulah himpunan titik-titiknya. Bisa ya? Oke, langsung aja kita masuk ke bentuk SPTDV yang pertama. SPTDV ini maksudnya sistem pertidaksamaan dua variabel. SPTDV yang pertama sama kayak si sistem persamaan tadi, yaitu bentuk linier kuadrat. Berarti satu berbentuk linier, satu berbentuk kuadrat. Oke, contohnya, lukislah DHP dari SPTDV Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Inilah dia yang pertama. Terus Y kurang dari X tambah 2. Inilah yang kedua. Nah, lihat ya, di sini tandanya itu lebih dari sama dengan. Ada tanda sama dengannya. Nanti kita dalam menggambar grafiknya itu, kalau ada tanda sama dengannya, itu nanti grafiknya itu tersambung garisnya ya, tersambung garisnya.
Tapi kalau tidak ada tanda sama dengannya, kayak gini, nggak ada tanda sama dengannya, itu nanti grafiknya garis putus-putus. Ingat ya, grafiknya garis putus-putus. Terus selanjutnya dari grafik ini nanti bakalan ada titik potongnya, titik potong grafiknya. Jadi bagaimana cara mencari titik potong grafiknya? Ya kita tinggal dengan cara menggunakan si sistem persamaan tadi, ya kan? Oke, kita cari dulu titik potongnya ya. Titik potongnya, titik potong grafiknya, titik potong grafik. Berarti tandanya ini ubah dulu menjadi tanda sama dengan. Oke, ini jadi Y sama dengan, ini menjadi Y sama dengan. Nah ini kan linear kuadrat, berarti caranya adalah ubah si linear menjadi bentuk eksplisit. Linearnya mana? Ini udah bentuk eksplisit belum? Udah. Baru selanjutnya karena dia sudah berbentuk eksplisit, substitusikan ke dalam bentuk persamaan kuadratnya. Siapa persamaan kuadratnya? Si ini. Yaitu jadinya bentuk eksplisitnya kan Y sama dengan X tambah 2. Ini disubstitusi ke persamaan 1. Persamaan 1. Yaitu karena persamaan 1, persamaan kuadratnya. Persamaan satunya apa? Y sama dengan X kuadrat. Berarti dari sini Y-nya berganti menjadi X tambah 2 sama dengan X kuadrat. Atau ini dia kita satukan ruasnya menjadi apa nih? Menjadi X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0, ya kan? Miss, itu kan si X kuadrat yang berpindah, aturannya si X kuadratnya lain jadi negatif. Boleh, berarti ini jadi apa nih? X kuadrat pindah ke kiri menjadi negatif X kuadrat. Terus tambah X tambah 2 sama dengan 0. Tapi kan sulit mencarinya, jadi semua Miss kali negatif. Dikali negatif menjadi apa? Positif X kuadrat, jadi negatif X, jadi negatif 2. Bisa ya? Oke, selanjutnya dari sini kita mau mencari nilai X-nya. Berarti diperoleh nilai X-nya. Ini diperoleh nilai X-nya. Cari angka kalau dijumlah sama dengan negatif 1 dan dikali sama dengan negatif 2. Berarti angkanya berapa nih? Angkanya adalah X kurang 2, X tambah 1 sama dengan 0. Dapat nilai X yang pertama sama dengan 2, nilai X yang kedua sama dengan negatif 1. Selanjutnya tinggal kita substitusi. Yang pertama untuk X sama dengan 2, nilai Y-nya kita peroleh berapa? Substitusi kemana nih? Kesini aja ya, biar gampang. Jadinya Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan 2 kuadrat. Berapa? 4. Berarti titik yang pertama adalah 2,4. Terus yang kedua untuk X sama dengan negatif 1. Berarti Y sama dengan X kuadrat. Negatif 1 kuadrat. Langsung aja ya. Berapa? 1. Berarti koordinat titiknya itu adalah negatif 1,1. Nah, di titik inilah nanti mereka berpotongan. Di titik ini berpotongan. Oke? Sekarang kita mau menggambar grafiknya. Kita gambar grafiknya. Bagaimana caranya? Ya langsung aja substitusi titik. Substitusi nilai X berapa, nanti diperoleh nilai Y. Jadi yang pertama, kita mau menggambar untuk si Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Jadi Miss ambil nilai X-nya itu, Miss mau ambil dari mulai negatif 2. Oke? Negatif 2. Negatif 1, 0, 1, 2. Terus selanjutnya kita peroleh nilai Y-nya. Kalau X yang sama dengan negatif 2, Y-nya berapa? Negatif 2 kuadrat, berarti positif 4. Negatif 1, negatif 1 kuadrat, berarti positif 1. Ini 0, ini 1, ini 4. Selanjutnya untuk si Y sama dengan X tambah 2. Y sama dengan X tambah 2. Nah, dalam menggambarnya ini, kamu harus samakan uji titik pertidaksamaan pertama dengan pertidaksamaan kedua. Oke? Berarti dari sini, X-Y-nya juga, X-nya kita mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, dari sini kita dapat nilai X-nya kan negatif 2, berarti nilai Y-nya Y sama dengan negatif 2 tambah 2. Berapa nih? 0. Kalau negatif 1, negatif 1 tambah 2, positif 1. Kalau 0, 0 tambah 2, 2. Kalau 1, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 2, 4. Nah, pas kan? Mereka sama-sama, ini ya, kalau X-nya 2,
Y-nya 4, X-nya 2, Y-nya 4. Sama mereka kan? X-nya 2, Y-nya 4. Nah, itulah maksudnya. Nanti pada saat digambar, di situ titik perpotongan mereka. Oke, kita gambar ya, langsung aja. Nilai Y paling tinggi sampai 4, nilai X sampai 2. Berarti kita buat Y 4, 3, 2, 1. Ini 0. Terus ini 1, 2. Ini negatif 1, negatif 2. Ini si X. Oke, kita hubungkan. Untuk grafik yang pertama, X-nya negatif 2, Y-nya 4. X negatif 2 menuju Y 4, berarti di sini. Tandai ini ya. Oke, selanjutnya X-nya negatif 1, Y-nya 1. Berarti di sini. Terus X-nya 0, Y-nya 0 di sini. Ini coba dulu ya, ini titik 0,0. Terus ini X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 4. Ini kan bisa ya menggambarnya. Sekarang kita mau gambar kurvanya. Nah, ada tanda sama dengannya? Ada. Karena ada tanda sama dengannya, berarti dia grafiknya tidak putus-putus. Kita gambar. Inilah dia grafik untuk Y sama dengan X kuadrat. Oke, selanjutnya yang kedua, Y sama dengan X tambah 2. Kalau X-nya negatif 2, Y-nya 0. Sorry, X-nya negatif 2, Y-nya 0, berarti di sini ya. Terus, X-nya negatif 1, Y-nya 1. Nah, ini dia, berpotongan mereka di titik ini kan. Terus, X-nya 0, Y-nya 2, berarti di sini. Ini ya, di sini. X-nya 0, Y-nya 2. Terus, X-nya 1, Y-nya 3. X-nya 1, Y-nya 3, berarti di sini. Selanjutnya X-nya 2, Y-nya 4. Nah, di sini dia. Oke. Kita gambar. Ada tanda sama dengannya? Tidak ada, berarti dia kita gambar garis putus-putus. Garis putus-putus kita gambar. Gini dia. Ini namanya garis putus-putus, tidak terhubung dia. Oke. Inilah grafik untuk Y sama dengan X tambah 2. Lihatlah, mereka berpotongan di titik negatif 1,1 dan di titik 2,4. Terlihat kan dari grafik? Oke, sekarang kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita memandang tanda ketaksamaannya. Memandang tanda ketaksamaannya. Jadi, kalau tanda ketaksamaannya lebih dari atau lebih besar, tanda ketaksamaannya lebih besar, berarti kamu arsir sebelah kiri kurva atau bagian bawah kurva. Ingat ya, kalau tandanya lebih dari, itu arsirnya sebelah kiri kurva atau bagian bawah kurva. Paham ya? Jadinya, kurvanya kan ini. Ini kurvanya. Oke? Berarti dia tandanya lebih dari, Miss bilang arsirnya lawannya ya. Ini cara Miss berbeda, Kalau biasanya kan kalau tandanya lebih dari berarti arsir dia yang tanda bagian atasnya atau sebelah kanannya. Tapi ini Miss mau memberikan cara yang berbeda. Jadi karena tandanya lebih dari, kita arsir yang bagian bawahnya. Oke, bagian bawah atau sebelah kirinya. Jadi kalau kurvanya kayak gini, berarti kita lebih tepat mengarsirnya yang bagian bawah daripada sebelah kirinya, ya kan? Oke, jadinya karena tandanya lebih dari, arsir bagian bawah. Mana bagian bawah? Yang ini. Nih, arsir, kita arsir. Oke, selanjutnya untuk si X tambah 2, Y sama dengan X tambah 2. Tandanya apa? Kurang dari. Nah, kalau kurang dari lawannya berarti sebelah kanannya, oke? Kurang dari. Berarti arsir dia sebelah kanan atau bagian atas kurva. Sebelah kanan atau bagian atas kurva. Ini kurvanya, oke? Berarti mana ini sebelah kanannya atau bagian atasnya? Ini kan? Ini bagian atasnya. Ini dia jadinya yang kita arsir. Nanti kita arsir. Nih. Ini kurvanya kita arsir yang bagian atasnya, Oke? Berarti bagaimana mencari himpunan penyelesaiannya? Lihat dia mana daerah yang tidak kena arsir.
Nah, daerah yang tidak kena arsir yang mana? Yang ini kan? Yang ini kan kena arsir, ini kena arsir, ini kena arsir, yang ini tidak kena arsir. Berarti di sinilah letak daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, itu dia cara Miss yang berbeda maksud Miss. Miss menentukan daerah himpunan penyelesaian itu dengan melihat daerah yang tidak diarsir. Daerah yang tidak diarsir itulah sebagai daerah himpunan penyelesaian. Supaya apa? Supaya kertas kalian itu tidak kotor. Kalau kita memilih daerahnya yang diarsir sebagai daerah penyelesaian, itu kita melihat daerah yang kena arsir 2 kali. Contohnya ada kurva kayak gini kan? Gini. Ini X, ini Y. Terus ini kurvanya, baru yang ini. Misalnya daerah himpunan penyelesaiannya yang ini kita arsir, oke? Terus habis itu yang ini juga, yang ini kita arsir. Nah, mana daerah yang kena arsir 2 kali? Yang ini daerah kena arsir 2 kali kan? Nah, inilah berarti sebagai DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti yang ini harus kita hapus, yang ininya kita hapus. Kita hapus. Kan jadinya kotor kertasnya. Berarti lebih tepat memilih yang tidak kena arsir sebagai daerah himpunan penyelesaian. Jadi ingat dia, kalau tandanya lebih dari, berarti arsir bagian atas atau kanan. Oke. Terus kalau tandanya kurang dari arsir, bagian bawah atau sebelah kiri. Paham ya? Jadi kita mengambil lawannya. Nah, inilah dia untuk contoh bentuk linier kuadrat dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Yaitu kita menetapkan daerah yang tidak diarsir sebagai daerah himpunan penyelesaian. Tapi kalau nanti dia di soal-soal buku itu biasanya daerah yang diarsir itulah sebagai daerah penyelesaian. Cuman cara kamu ya buat aja kayak gini. Cara kamu buat kayak gini, baru nanti samakanlah jawaban kamu dengan apa yang tersedia di buku. Gitu dia. Bisa ya? Oke, selesai kita untuk bagian pertama. Kita masuk ke bentuk kedua, yaitu bentuk kuadrat-kuadrat. Oke, berarti dari sini dia pertidaksamaan yang pertama, variabelnya berpangkat 2. Pertidaksamaan kedua, variabelnya pun berpangkat 2. Nah, caranya kita cari titik potongnya dulu ya. Cari titik potong itu dengan cara sistem persamaan. Jadi ingat. Oke, titik potong. Kedua grafik. Nah, ini dia kalau mencari titik potong, ubah dulu tandanya menjadi Y sama dengan. Berarti dari sini, ini persamaan pertama, ini yang kedua. Y sama dengan. Berarti jadinya kita bikin yang Y1 sama dengan Y2 ya kan? Jadinya Y1-nya adalah X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan Y2-nya negatif X kuadrat tambah 2X tambah 1. Selanjutnya semua kita bikin di sebelah kiri. Jadinya X kuadrat negatif menjadi tambah X kuadrat tambah X. Ini menjadi kurang 2X. Negatif 2. Ini menjadi kurang 1. Sama dengan 0. Dapatlah dia 2X kuadrat. Ini kurang X kurang 3 sama dengan 0. Berarti sekarang kita tinggal cari pemfaktorannya. Dimana di sini A-nya lebih dari 1 ya. Berarti pemfaktoran itu caranya 1 per A, 1 per 2. Ya kan, karena A-nya 2. Terus 2X sama dengan 0. Kita cari angkanya. Cari dia angka kalau di jumlah sama dengan negatif 1. Dan kalau dikali itu jadinya 2 kali negatif 3. Karena A-nya udah lebih dari 1. Berarti 2 kali negatif 3 berapa? Negatif 6. Carilah angka kalau di jumlah itu sama dengan negatif 1. Dan kalau dikali itu sama dengan negatif 6. Berarti berapa ini angkanya? Angkanya ini berarti 2 dengan 3 kan? Karena 2 kali 3 lah yang sama dengan 6. Tapi ini negatif 6, berarti bakalan ada salah satu angkanya yang negatif. Nah, salah satu angkanya yang negatif siapa? Biar pas hasilnya negatif 1. Berarti angkanya yang negatif adalah negatif 3. Karena 2 tambah negatif 3 itu sama dengan negatif 1. Berarti angkanya itu adalah 2 dengan negatif 3. Ingat ya.
Jadinya di sini Miss bikin 1/2 2x kurang 2x tambah 2 ya. Tambah 2 baru 2x kurang 3 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya dari sini berarti 1/2-nya ini kita kali masuk ke mana? Ke sini ya, biar habis. Jadinya 1/2 kali 2x tinggal x, 1/2 kali 2 tinggal 1. Ini 2x kurang 3 sama dengan 0. Dapatlah nilai x yang pertama karena positif jadi negatif 1. Nilai x yang kedua berarti jadinya 2x sama dengan 3 nih kan. 2x kurang 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3. Dapat nilai x sama dengan 3/2. Oke, kita mau mencari nilai y, berarti substitusi. Yang pertama, untuk x sama dengan negatif 1. Substitusi kemana? Ke persamaan pertama boleh, persamaan 2 boleh. Bisa ambil persamaan pertama, yaitu y sama dengan x kuadrat tambah x kurang 2. Dapat nilai y sama dengan negatif 1 kuadrat tambah negatif 1 kurang 2. Y sama dengan negatif 1 dikuadratkan, positif 1. Positif 1 tambah negatif 1. Habis ya jadinya, tinggal di sini negatif 2. Berarti koordinat titiknya adalah x-nya negatif 1, y-nya negatif 2. Terus yang kedua, untuk x sama dengan berapa nih? 3/2. Kita substitusi. Y sama dengan, langsung aja ya, 3/2 kuadrat tambah 3/2 kurang 2. Y sama dengan 3/2 kuadrat, 9/4. 9/4 tambah 3/2 kurang 2. Oke, sama dengan, nah ini dia kita samakan penyebutnya, jadinya bisa bikin di sini aja ya. Sini. Samakan penyebutnya semua dalam 4. Dalam 4. Berarti jadinya 9/4 tetap 9 tambah 3/2, berarti 3 dikali 2 kan? Tambah 6, terus kurang, ini 2 dikali dengan 4, 8. Dapat dia y-nya sama dengan berapa ini? 9 tambah 6, 15 kurang 8, 7. 7/4. Berarti koordinat titiknya adalah x-nya tadi 3/2, 3/2,7/4. Inilah nanti titik potongnya. Di titik negatif 1, negatif 2 dan di titik 3/2,7/4. Nah, sekarang kita mau menggambar grafiknya dengan melakukan uji titik dulu ya. Yaitu yang pertama, untuk y sama dengan x kuadrat tambah x kurang 2. Berarti jadinya kita bikin x, y, dimulai dari sama aja, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Jadinya kita peroleh negatif 2 dikuadratkan 4. 4 tambah negatif 2 berarti 4 kurang 2 ya. 4 kurang 2, 2 kurang 2, 0. Oke, ini negatif 1. Negatif 1 kuadrat 1. 1 tambah negatif 1 jadinya 1 kurang 1, 0. Kurang 2, negatif 2. Selanjutnya ini 0. 0 kuadrat 0 tambah 0, 0 kurang 2, negatif 2. Terus selanjutnya 1. 1 kuadrat 1 tambah 1, 2. 2 kurang 2, 0. Terus 2. 2 kuadrat 4. 4 tambah 2, 6. 6 kurang 2, 4. Inilah dia. Terus yang kedua, itu si y sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x tambah 1. Sama titiknya, yaitu x, y, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Jadinya negatif 2. Negatif 2 kuadrat positif 4. Negatif kali positif 4, negatif 4. Terus ini juga jadinya positif negatif 4 ya. Negatif 4 kurang 4 jadinya 8. Negatif 7. Oke. Terus selanjutnya ini negatif 1 jadi negatif 1 kurang 2, negatif 3, tambah 1, negatif 2. Selanjutnya lagi 0, jadi positif 1. Kalau 1, jadinya negatif 1, tambah 2, berapa nih? Positif 1, tambah 1, positif 2. Terus kalau 2,
4, negatif 4, tambah 4, 0, tambah 1, 1. Oke, sekarang kita mau menggambar grafiknya. Nilai X paling tinggi sampai 2, nilai Y-nya 4, negatif 7 ya, ada yang negatif 7. Jadinya Miss buat kecil-kecil aja ya, bermuat. Oke, sini Y, ini dia 4, 3, 2, 1, 0, terus negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Ini X 1, 2, negatif 1, negatif 2. Oke, yang pertama kita mau gambar yang ini. X-nya negatif 2, Y-nya 0. Di sini X negatif 2, sini Y 0, berarti ini. Terus X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2. Sini X negatif 1, sini Y negatif 2. Ini Y negatif 2 ya, berarti di sini koordinatnya. Terus X-nya 0, Y-nya negatif 2. X 0, Y negatif 2, berarti di sini. Terus X-nya 1, Y-nya 0. X1 di sini, Y0 di sini. Terus X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 2 di sini, Y4, 1, 2, 3, 4. Ini ya. Nah, atau kita gambar dia. Ada tanda sama dengannya? Ada, berarti terhubung. Kita buat. Sorry ya, ini kurang kena. Nah, gini dia. Terus selanjutnya, inilah dia grafik Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 2. Terus selanjutnya grafik yang ini. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 7. Berarti X negatif 2, Y negatif 7 di sini ya. Ini dia tadi Miss buat. Ini negatif 7. Terus X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2. Berarti di sini. Nah, ini dia. Berarti pas ya, titik potong mereka nanti di sini. Terus habis itu X-nya 0, Y-nya 1. Ini Y1. Terus X-nya 1, Y-nya 2. X1, Y2. Ini Y-nya 2, berarti di sini. Baru selanjutnya X-nya 2, Y-nya 1. X2, Y1. Oke. Dia grafiknya ini negatif X kuadrat. Negatif X kuadrat berarti terbuka ke bawah dia ya. Ada tanda sama dengannya? Ada, berarti gini dia grafiknya. Karena dia negatif X kuadrat. Kalau dia A-nya lebih kecil dari 0, itu berarti grafiknya terbuka ke bawah itu. Nah, ini dia gambar grafiknya. Inilah grafik Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 1. Jadi ingat ya, kalau A-nya positif, itu grafiknya terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, itu grafiknya terbuka ke bawah. Inilah dia, grafiknya terbuka ke bawah. Oke, terus lihatlah dia, titik potong mereka ada di titik berapa tadi? Mana tadi titik potongnya? Negatif 1, negatif 2 ya. Negatif 1, negatif 2. Berarti pas di sini. Ini kan sama-sama dilalui mereka tadi. Negatif 1, negatif 2. Yang kedua, 3/2 dengan 7/4. 3/2 itu 1,5 kan? Di sinilah 3/2. 3/2. Oh, di sini 3/2 dan 7,4. Nah, yang ini dia. Ini dia 3/2, 7/4. Oke, di sinilah grafiknya berpotongan kan? Nah, sekarang kita mau menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Tandanya lebih dari, kurvanya terbuka ke atas, tandanya lebih dari, berarti kita arsir bagian bawah kurva. Ya kan, tandanya lebih dari, bagian bawah kurva. Ini kurvanya, bagian bawahnya ini. Kita arsir. Oke, selanjutnya yang ini. Tandanya kurang dari berarti kita arsir bagian atas kurva. Kurvanya kan ini kurvanya. Bagian atas kurva yang mana? Berarti yang ini.
Nih, atas kurva. Jadi pahami ya, melihat bagian atas, bagian bawah kurva itu yang mana. Berarti mana daerah yang tidak kena arsir? Yang ini, yang kecil ini daerah tidak kena arsir. Berarti inilah sebagai DHP-nya. Oke, paham ya? Inilah dia contoh sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi kamu harus pandai menggambar kurvanya, terus pandai melihat mana daerah bagian bawahnya, mana daerah bagian atasnya, mana bagian kanannya, mana bagian kirinya. Oke, sekian pembelajaran kita mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh juga melalui kolom komentar. Terima kasih.